Tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Yang semula, loh, gimana sih? Yang semula cuman, Ditemukan pada abad keberapa? Ya sebelum ada itu tertulis, lalu di kemudian hari ditemukan, lalu ditambahkan, kan begitu? Lah ini nggak ada ini buktinya. Karena belum ditemukan. Oke, berarti ditemukan abad keberapa? Makanya saya tadi tidak tertarik bahas. Ini makanya saya kasih tahu. Anda mengatakan ditemukan. Oke, saya ikuti. Ini loh. Di abad kelima, santai dulu, Dinda. Di abad kelima, santai dulu, Dinda. Di abad kelima, enggak, biar nyambung. Santai dulu, Dinda. Di abad keempat, nih tak kasih tahu, Bang. Di abad keempat, ayat ini nggak ada. Di abad kedua, di Papirus 66, ayat itu nggak ada. Satu perikop itu, Bang, 12 ayat itu. Ayat itu nggak ada. Oke. Di abad keempat di Kodeks Sinaiticus, ayat itu nggak ada. Nggak ada ayat itu. Kemudian di abad keempat Kodeks Sinaiticus, Kodeks Vatikanus, ayat itu juga nggak ada. Tiba-tiba di abad kelima muncul ayat ini. Berarti ditemukan abad kelima, betul nggak, Bang? Terus? Betul nggak? Iya. Pertanyaan saya, kenapa di abad 9 kok nggak ada lagi? Ayo, ini di Kodeks Makedoniensis ayat itu kok nggak ada lagi? Diapakan loh? Ayo. Makanya nggak nyambung diskusi kita. Jawab. Enggak, saya nggak tertarik dengan membahas itu. Loh, justru ini tertarik. Anda tadi mengatakan. Gini loh, Anda tadi mengatakan bahwasanya Anda memang mau belajar. Anda mau mencari keilmuan, Anda mau belajar dengan baik. Saya memberikan materi yang sangat baik kepada Anda. Gitu loh. Jadi gini loh, brother, ya. Kalau Anda mau membahas tentang itu, saya tidak tertarik. Tapi ya, kalau Anda mau Anda tidak tertarik karena Anda nggak tahu, kan gitu. Ya memang nggak tertarik gitu loh. Ya makanya Anda nggak tertarik karena Anda nggak tahu, kan, betul? Betul. Sebenarnya karena tidak tertarik. Tapi tahu. Nggak tahu sama sekali. Makanya kalau nggak tahu, yang tidak tertarik dengan yang tidak saya ketahui gitu. Makanya kalau nggak tahu, saya kasih tahu. Nggak perlu, karena sudah ada yang Alkitab saya sudah ada, brother. Itu abad keberapa kitabmu itu? Abad ke-19, abad ke-20. Saya tidak mau tanya Alkitabmu abad keberapa. Saya tidak mau masuk. Saya bisa membuktikan. Lalu kenapa dirubah-rubah kitabmu? Ayo. Kenapa yang perlu kamu buktikan? Ini saya buktikan. Gini, brother. Sementara Alkitab ini di seluruh dunia sama. Enggak sama, ini buktinya. Ini buktinya enggak sama. Ini buktinya. Sekarang sama, brother. Loh. Lah iya, sekarang Anda mengatakan sama. Terus? Tapi dalam sejarah kalian, kenapa kok sampai ditambahi dikurangi? Kenapa? Makanya saya tidak tertarik bahas itu. Loh, enggak, saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, kenapa diubah-ubah kitabmu? Itu pertanyaan saya. Kalau mau diskusinya di situ saya nggak masuk. Nah, berarti kesimpulannya Anda menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Kebenaran itu tertulis di Alkitab. Oke, saya tanya kepada Anda sekarang. Oke, kalau kebenaran tertulis di Alkitab, pertanyaan saya, Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 ini ayatnya didapat dari mana? Jawab. Yang ada di kitabmu ini, kan ada di kitabmu, betul nggak? Yang kau pegang sekarang ada nggak ayat ini? Ada nggak? Nanti kalau saya balik bertanya jadi nggak enak. Nggak apa-apa. Saya ulangi pertanyaan saya lagi. Saya nggak mau masuk di situ. Saya ulangi pertanyaan saya. Nanti kau bertanya nggak apa-apa. Saya ulangi pertanyaan saya ya. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 ini kan Anda katakan firman Tuhan. Berarti harusnya ada pada zaman Yesus, betul nggak? Abad pertama. Pertanyaan saya, ini munculnya abad keberapa? Jawab. Tadi kamu sudah jawab abad kelima. Oke, dari mana dia datangnya? Kok tiba-tiba abad kelima ada, abad keempat nggak ada, abad ketiga nggak ada, abad kedua nggak ada, abad ke-1 nggak ada? Ayo. Jadi gini, brother, sebagai seorang profesor, tadi kan Anda profesor. Saya bukan profesor. Sesuatu itu bisa ditemukan secara tidak serentak. Kalau sudah ditemukan harusnya ditambahkan, betul? Betul. Kalau sudah ditambahkan, kenapa dikurangi pada abad ke-9? Jawab. Itu tentu ada mungkin. Ya.
Itu saya tidak tahu. Ya makanya kalau nggak tahu Iya, saya itu saya jelaskan. tidak bisa jawab. Kalau Bukan, Anda nggak saya bisa tidak jawab, tahu apa kalau Anda nggak bisa alasannya. jawab, Gini saya loh, di brother. sini, Bang, dengerin Bang. Sebentar. Saya di sini bukan untuk mendebat Anda, karena saya yakin Anda itu nggak ngerti gitu loh. Saya di sini berdiri untuk memberitahu Anda, bukan untuk berdiskusi dengan Anda soal ini, karena yang jelas Anda nggak ngerti. Paham nggak? Gini Ardian, bentar. Loh, Jadi kasih gini, tahu kok. sebentar. Ya ini. Anda tadi mengatakan di abad kesekian ada, lalu di abad ke depannya tidak ada. Tentu ada alasannya tidak mencatatkannya. Tapi yang saya Ya, pegang berarti sekarang, dirubah kesimpulannya. yang tidak ada itu sudah dicatat sekarang. Ini yang saya pegang. Ini Nah, yang pertanyaannya dari mana itu? Asal usulnya, sumbernya? tapi sudah ada tadi abad kelima. Iya, pertanyaan saya sumbernya dari mana? Aduh. Nggak ngerti kan? Makanya Bang, Itu. saya mengatakan kepada Anda, dengerin Bang, Saya tidak katakan, tertarik diskusi dengan Anda tidak tertarik karena Anda nggak mau belajar, Saya makanya dengerin tertarik dulu. Membedah Dengerin isi. dulu. Itu loh. Ya dengerin. Loh, gimana mau dibedah isinya? Wong isinya nggak ada. Ini ada. Dari mana asal usulnya? Di seluruh dunia ada. Ini buktinya. tidak ada. Ini buktinya nggak ada. Karena Ini kamu buktinya. bawa di zaman Nah. yang berbeda. Oke, sekarang saya tanya, Bibelmu bahasa apa sekarang yang kau pegang? Bahasa Indonesia terus. Original teksnya bahasa apa? Aduh, lari lagi. Halo, lo nggak jawab. Original, enggak. tahu nggak original text? Tahu nggak definisi Bukan original saya text? bukan saya nggak tahu, tapi saya nggak tertarik bahas itu di sini. Enggak, saya nggak Makanya tanya tadi itu. buka. Saya bertanya, Makanya saya tadi buka. Bibel kepada Anda, teman-teman Muslim Bibel Anda yang mau perjanjian bertanya baru. tentang Alkitab. Dengerin Isinya, dulu dong. saya bisa jawab. Dengerin Bukan. dulu. Saya Dengerin tidak mau dulu. berotot-otot. Ya dengerin loh, saya di sini mau memberitahu Bang. Saya tahu Anda itu nggak ngerti, saya Itu paham. nggak perlu sama saya. Itu nggak perlu. Katanya tadi mau belajar. Gimana sih? Siapa yang mau belajar? Kalau ada orang bertanya, itu yang saya bilang tadi, host, dengar nggak? Ya ini saya tanya. Karena kamu nggak mau belajar. Lah ini Kamu kok nggak tanya. mau kok jadi saya sih yang nggak mau belajar. Yang mau Ya, kau belajar ajarkan. itu, Gini atau isinya yang ditanya. sebentar. Ya itu isinya ditanya, isi kitabmu itu dipertanyakan. Ya kau ajarkan Bang Ardi itu dapat dari mana? Kau ajarkan. Kau ajarkan sekarang dapat dari mana itu? Dalil itu dapat dari mana? Ayat itu kok bisa ada dalam kitabmu? Bagaimana itu? Oke lah, gini host. Jadi Silakan. kalau ada teman-teman Muslim yang mau bertanya tentang isi Alkitab, silakan. Ya ini Kalau isi Anda Alkitab mau- yang saya tanyakan. Kalau Anda mau mengatakan itu dari mana, nanti saya balik tanya, dari mana Al-Quran? Loh gampang, saya bisa jawab itu. Dari mana? Ya nanti ini jawab dulu. Dari mana? Kok coba kamu jawab kalau bisa kamu Loh jawab. ini jawab dulu dong. Jawab dulu. Kan katanya tadi kau bersedia untuk ditanya. Gimana sih? tahu. Kalau nggak tahu, makanya saya di awal itu udah tahu bahwa Oke, saya sudah jawab. Saya tidak tahu. Ya dengerin, Oke. dengerin. Lalu dengerin pertanyaan ya. saya, Bro Ardian. Dengerin dulu, Karena dengerin kamu dulu, mengajak dengerin dulu. Gini Mas Ardi, Bang Ardi, izin Iya, Bang. iya. Ya kalau kau nggak tahu kenapa kau minta ditanya so hebat? Iya. Isinya. Hah? Ya, ini kan Ini isinya yang isinya, saya tanya. Cok. Isinya ini. Kau pikir ini Ini sampul isinya ya? saya tanya. Kau pikir sampul ini? Kalau kau minta Ini kau isi minta- ini. Tanya itu, brother. tanya Dari saya, mana tanya kamu saya, bilang? tanya saya kau bilang. Ini kau ditanya. Jawab. Dari mana sumbernya? Alkitab sudah ada di saya, gitu loh. Apa yang perlu kamu tanya tentang ayat-ayat yang di dalamnya yang kamu kira? Nah, ini ditanya. Nah, ini ditanya. Nah, ini ditanya. Segala macam. Silakan, Itu Bang. yang saya maksud. Bang Ardi, Ini seorang yang saya tanya. Seorang Oke. Ini yang saya tanya ya, Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Ini kan ayat, betul nggak? Tuh, Betul nggak? terus Ini ada perkataan Yesus di ayat ke-7, betul nggak? Nah, ini dari mana asal usulnya? Ayat ini. asal itulah makanya Loh, isi ayat ini loh yang saya tanya. Isi ayat ini dari mana? yang saya mau tantang itu, teman-teman. Dari mana? Nanti kalau itu kau pertanyakan. Ya karena kalau saya bertanya soal bagaimana maksud ayat ini, kau pasti muter-muter. Makanya ketika Ardiansa berdiskusi, itu Ardiansa nggak pernah berdiskusi yang demikian. Saya langsung bertanya sesuatu yang kau nggak akan pernah bisa jawab. Kau pun kutanya bisa yang ada yang nggak kau jawab. Sama itu namanya bukan mengedukasi Ardiansa. Gimana Nggak sih? jawab pertanyaan saya, jawab. Itu namanya pertanyaan tidak saya. memberi edukasi. Gitu. Loh iya, sekarang jawab pertanyaan saya ini dapat dari mana ayat ini? Dapat dari mana?
Saya tidak tertarik di situ, Ardi. Bukan tidak tertarik karena tidak tahu gitu aja loh. Oke, saya tidak tahu. Oke. Nah, berarti kau sedang mengimani sesuatu yang nggak tahu, tapi kau imani sebagai firman Tuhan, padahal bukan. Sepakat? Siapa yang bilang bukan? Saya. Ya, masa saya percaya sama Ardiansa? Loh, saya buktikan. Nah, ayo. Saya bisa buktikan, Anda nggak bisa. Ayo. Apapun bukti yang kamu bawa, Ardiansa. Loh, kok apapun bukti nggak bisa ini diskusi. Nggak bisa diskusi Udah. kalau sudah bukti. Diskusi kalau sudah bukti, kau nggak bisa Apapun ngeles yang- karena saya punya bukti. Apapun Oke, yang nih, saya kamu buktikan. Nih saya buktikan. Karena sudah tertulis di Alkitab saya, maka itu menjadi nol. Justru Karena pertanyaan Alkitab saya, sudah ada. justru pertanyaan saya, ayat ini yang ada di kitab Anda, ini asli atau palsu menurut Anda? Yang tertulis di Alkitab ini semuanya asli. Kalau asli itu berarti berasal dari abad keberapa kalau asli? Jawab. Nggak asal tertarik gitu. Nah, ya kan nggak bisa jawab, makanya kau diem aja. Saya jelaskan aja, gini loh bro. Oke, Gini, saya gini. tadi bilang tidak tahu, oke? Ya, oke, Anda diem sekarang. Saya mau Anda tanya diem. Anda. Diem sekarang. Saya mau tanya, saya balik tanya. Santai Pertanyaan dulu. gitu kan? Ya santai dulu. Biar dulu. apa? Biar seimbang. Saya mau coba Santai dulu. tanya kamu. Santai Dinda. Santai dulu Dinda. Ini tak kasih tahu ya. Santai dulu loh. Anda kan nggak ngerti. Nggak tertarik. Ya saya bongkar ya nggak apa-apa. Anda nggak tertarik, Anda diem. Saya ngomong sama yang bawah kalau gitu, Anda diem. Anda diem kalau gitu. Kan lah ya teman-temannya, saya nggak mau Ya, berdebat. Anda iya, kalau nggak mau berdebat, Anda diem. Nah, Yesus Anda diem. berkata, akulah Ada, kau diem. Nah, Aku lah jalan. kau diem aja. sekarang. Kau diem ya. Kita kasih tahu teman-teman. Ternyata ayat yang diimani oleh mencret kabur. Kabur ya. Ayat yang diimani oleh si Atu teman-teman, dia itu sedang menutup kebenaran dirinya biasa. sendiri. Kau itu cuma begitu dari dulu aja begitu aja. Diam. Kalau nggak mampu diam. Kau memang kamu gak ada ilmu. Iya, santai Pak, santai ya. Nah, ini jawabnya pasti. Halo, jawabnya pasti monitor. Halo. Jawabnya pasti. Halo. Bro? Dan saking bodohnya aja dia termute, dia ngomong sendiri. Iya. Itu masuk ke mute, Bro. Dibuka dulu mute-nya, Bro. Nih aku bantuin buka mute. Nah, udah. Dibuka mute-nya, Bro. Dia buka mute, Bang Ardi nge-mute, dia balik. Nah, deh. Nah, dibuka mute-nya, Bro. Dibuka mute-nya, Bro. Nah, udah dibuka. Biar kita mainin aja. Apa, Nak? Iya. Silakan Anda buka mute, jawabnya pasti. Silakan buka mute. Dibuka mute. Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Mute dibuka itu loh. Wih. Kalau diundang buka mute kok. Palahin turun aja kalau botol kali ini. Ayo Bang. Ada manfaatnya hotel ini. Kasih ilmu kok. Ya, jadi berkaitan dengan transfer of knowledge gitu kan, atau pemberian informasi, transfer penyaluran informasi kepada Anda semua yang ada di bawah, teman-teman. Saya Ardiansyah di sini yang nonton 4.300 mata memandang. Saya menantang pendeta manapun juga atau debaters Kristen manapun juga yang berani berdiskusi mengenai asal-usul ayat Anda ini dari mana tuh. Ya, saya tantang Anda untuk berdiskusi dengan saya kapanpun dan dimanapun juga, selama saya nggak tidur dan nggak mandi. Kalau pas waktu mandi saya nggak bisa, pas waktu tidur nggak bisa. Silakan, mungkin saya kembalikan kepada Bang Iqbal. Intinya di sini sebelum saya close dulu, Bang Iqbal. Siap. Aman Bang dah. Ntar saya cari Kristen dulu yang mau berdialog. Saya udah bilang, tenang aja teman-teman di bawah. Anak saya udah dikenal sama TikTok, jadi nggak mungkin diblokir. Bahkan saya live itu saya tampakkan anak saya. Tapi saya yang berisik di sini. Lanjut Bang Iqbal. Ya, Welis Aku Tony, berisik. selamat malam. Mohon maaf Bang Iqbal, mohon maaf. Aman Bang dah. Welis Tony, selamat malam. Max, selamat malam Max. Buka mute. Udah siap. Anak ngurusin si Ardi tadi. Anaknya udah siap. Udah, kenapa? Oke.
Ini gimana? Apa judulnya? Atau saya bertanya? Itu bahas judul Bible kitab suci atau bukan? Oh. Next. Nah, Masih Sambal Handi. sehat next. Nah, Sehat sambal, next. sambal Handi tuh, silakan. Oh, Bang Handi. sehat, sehat. Alhamdulillah sehat. Bang Andi sehat? Ya, seperti yang Anda tidak dengarkan. Gimana? Nih kita buat judulnya. Seperti yang Anda tidak dengarkan. Apa itu yang tidak saya dengarkan? Ya, itulah maksudnya. Apa itu? Ya begitu kalau Oten ditanya, pasti muter-muter kayak saya. Nanti kata ini tunggu nekat yang nyata. Nanti kata ini seperti itu. Gimana? Kencing lancar? Oh, enggak pasti. Gimana? Kencing lancar? Kencing lancar. Ya, siapa tahu mampet ya sakit itu. Oh, gitu bisa jadi, bisa jadi. Ya udah lanjut. Silakan nih bahas judul saya nih. Siapa Itu ada Yesus? pertanyaan tuh. Siapa Yesus Siapa Yesus sebenarnya? sebenarnya? Silakan Bang Handi sama Handi tuh. Oh, ganti lagi temanya. Ya, karena kau nggak sampai ilmu membahas kitab suci pasti kau botol kali kau. Ada Ganti. Iqbal, ini abangmu ini. Gak mungkin nggak sampai ilmu abangmu ke situ. Oh, udah cepat kau bahas aja ini sebelum kau terjang di situ cepat. Tenang adik, tenang. Mana siapa Yesus sebenarnya ya? Yesus itu adalah Allah. Kenapa demikian? Karena Allah itu menjadi manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 14, Allah firman itu telah menjadi manusia. Begitulah adik ceritanya. Itu malu terangin bukan yang sebenarnya. Ya itu sebenarnya isi Alkitab. Lah mungkin saya mengarang-arang. Jadi sebenarnya Yesus ini Tuhan apa manusia? Allah yang menjadi manusia. Jadi di bumi dia ini ya manusia, di surga ya Allah. Waktu dalam kubur? Dalam kubur ya manusia lah, nggak mungkin juga Allah mati kan? Jadi Yesus berubah-berubah ya? Bukan berubah-berubah, ya memang dia Allah itu dari manusia. Loh, kadang Tuhan, kadang manusia. Kadang mati, kadang hidup. Dia kadang hidup, kadang mati, kadang manusia, kadang Tuhan. Iya, Waktu kadang-kadang di bumi ya. dia manusia lah, nggak mungkin juga jadi apa-apa dia di bumi ini, jadi manusia lah dia. Jadi waktu di bumi dia bukan Tuhan. Ya Tuhan lah. Aku dan Loh, tadi Bapak dibilang adalah manusia. satu. Tadi Aku ngomong dan manusia Bapak adalah dong. satu, dikatakannya. Diulang dulu ya, pelan-pelan ya. Ya, Waktu di bumi, Yesus adalah A. manusia, B. Tuhan. waktu di bumi, A manusia. Manusia. Berarti Yesus di bumi bukan Tuhan. Yesus di bumi, tubuhnya manusia, rohnya roh Allah. Ini yang benar yang mana sih lu? Aduh, Gimana lagi jelaskannya coba? tolong Maksud Tolong, lagi mau taruh, gimana taruh, diam dulu. jelaskannya? Diam Coba, dulu. coba, gimana jelaskan? Diam dulu sebentar ya. Pas. Bentar dulu. Gua ambil dulu kunci dongkrak bentar. Kalau yang bikin segongkak udah bahaya nih. Tanya dulu bang. Baik bang, tanya dulu. Gue cari kunci dongkrak dulu. Inggris saja Bang Andi, ikut Inggris, gak berat Tahu kayak dia. gitu. Dia tahu dia bahaya itu. Bisa pentungkan ke kepalanya dia sadar. Ya gimana Max? Siapa Yesus ini sebenarnya? Sama siapa ini Bang Andi atau sama hostnya? Sama aku silakan. Mamamu. Panggil aku abang-abang bilang. Jangan kau pula adinda-dinda. Kau perasaan kau paling tua. Ayolah Dinda jawab. Abang dulu, adinda-dinda kau panggil. Cepat kau jawab. Siapa ini sebenarnya? Gitu kan? Ya Ya. udah saya jawab Allah. Dari mana kau tahu bahwa Yesus itu adalah Allah? Dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman Apa itu dikatakan di? ya. Apakah firman itu adalah Yesus? Apakah firman itu? Firman itu adalah Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 1. Yang menjadi manusia adalah firman, betul? Gimana? Yang jadi? Yang menjadi manusia kan itu firman. Yang menjadi manusia? Firman. Firman itu itu manusia. Terbalik. Iya, yang menjadi manusia ini kan firman. Firman telah menjadi manusia, iya kan? Si firman ini kan yang menjadi manusia.
Benar sekali adikku. Firman ini apa firman ini? Firman itu adalah Allah yang satu. Jadi firman itu adalah Allah itu sendiri. Iya benar, pintar kau dek. Mana Baca ada Matius. kemana aja kau dek? Baca Matius pasal 4 nomor 4. Oke, kita baca ya. Matius pasal 4 nomor 4. Keras-keras. Ya, sabar, tenang. Matius 4 Nomor 4. ayat 4 adik Iqbal. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu. Manusia hidup dari firman. Apakah manusia itu adalah Allah? Tetapi Kasih dari Dewi. setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman itu apa? Perkataan atau apa? Loh, manusia kan bersumber dari firman. Berarti manusia adalah Allah itu sendiri dong. Sebab manusia tidak hidup melalui roti saja, melainkan melalui firman yang keluar dari mulut Elohim. Saya bilang Sumber ini, kehidupan manusia itu juga melalui firman. Apakah manusia yang bersumber daripada firman itu sendiri adalah Allah itu sendiri? ya, Berarti kita adalah Tuhan. bukan, kau manusia lah. Tuhan. Nah, coba baca dalilnya ulang. Baca, coba. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dari Berarti- firman nggak kita nih? Berarti firman ini adalah Tuhan. perkataan Allah. Aduh, Iqbal. Perkataan Allah itu kan Allah sendiri kau bilang. Kau yang ngasih dalilnya, kau nggak paham. Gimana sih? Kan kau yang bilang tadi. Firman ini siapa? Firman itu adalah Allah itu sendiri. Yohanes 1 nomor 1. Itu Yohanes. Ini kan Matius, udah beda konteks. Anjir. Kok beda kitab, beda konteks bahasa satu? Ya beda cerita lah itu. Ini firmannya aja huruf kecil. Loh, gimana Sedangkan tadi ini? firmannya huruf besar. Nih, saya tampilkan ya. Apa perbedaan firman huruf kecil sama firman huruf besar? Sama-sama firman. Beda lah. Makanya perlu belajar ajarin kau. Kau cari kadang bandal. Oh ya, nih. Aku bahas firman ini udah berapa tahun aku bahas firman ini selesai asli. Udah bisa kan ini, kan? Bosan-bosan juga aku bahas firman ini. Udah Udah aku. kecil tulisannya kan? Ya. Coba kau baca nih, firman yang keluar dari Dari mulut. Allah kan? Kita buka Yohanes. Ini huruf kecil tadi nih ya, sah ya? Oke, kita buka dalam Yohanes 1. 1 ayat 14. Inilah dulu satu lah dulu nih. Firman ini gimana tulisannya? Besar atau kecil ini? Huruf besar F-nya. Oke. Oke, berarti Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Gimana? Yesus itu ya benar lah. Oke, sekarang saya tanya, Yesus adalah Aduh, Ini. saya protes. Firman ini Yesus besar itu atau adalah kecil? dulu. Yesus itu adalah firman yang huruf besar, gitu loh. Ya, betul. Kok huruf besar? Menandakan. Misalnya nih, contoh nama Handi Enggak, kau menanya. Yesus itu huruf besar. Ntar dulu. Huruf kecil. saya balikin lagi Menandakan bentar. sebuah nama. Yesus itu firman huruf besar atau firman huruf kecil? Huruf besar. Huruf besar. Jadi Yesus adalah firman huruf besar. Lanjut, Bang Iqbal. Oke. Yesus yang firman huruf besar ini. Oke. Yesus yang firman huruf besar ini adalah Allah itu sendiri atau bukan? Ya benar. F-nya Sekali lagi saya tanyakan, Yesus adalah Allah atau hamba Allah? Yesus adalah Allah, tapi dia menjadi utusan juga, jadi hamba juga, jadi anak gimana? Allah juga. Banyak gelarnya. Kenapa kau borong? Ya memang itu kataannya. Diborong semua. Oke, ketika Yesus menjadi hamba Allah, Kataannya. Ada tertulis. ketika Yesus menjadi hamba Allah, siapa yang jadi Allahnya? Ya dia. Berarti dia adalah hamba atas dirinya sendiri. Dia menjadi hamba Allah, artinya dia itu sama dengan manusia. Berkata dirinya. Tidak, yang saya tanyakan berarti Yesus adalah hamba daripada dirinya sendiri, begitu?
Arti hamba tahu nggak apa arti hamba? Abdi, budak. Ya. Berarti Yesus menjadi budak dengar. atas dirinya. Dengar dulu, berarti Gimana kok berarti? Dia dengar dulu abang mau ngomong ada Iqbal. Berarti Allah itu merendahkan dirinya menjadi manusia. Iya, pertanyaan saya, ketika Yesus kau katakan adalah Elohim itu sendiri, lalu Yesus juga kau katakan adalah hamba daripada Elohim, ya kan? Pertanyaan saya, ketika dia menjadi hamba Elohim, siapa yang jadi Elohim? Ya dia sendiri, dia berkuasa di bumi dan di surga. Berarti dia adalah Elohim itu sendiri, dan dia juga adalah hamba dari dirinya sendiri. Dia segalanya ada Iqbal. Jawab pertanyaan saya, apakah Yesus adalah hamba dari dirinya sendiri? Apakah Yesus coba? Apakah Yesus? Apakah Yesus adalah hamba dari dirinya sendiri? Apakah Yesus hamba dari diri sendiri? Maksudnya gimana itu? Kok maksudnya gimana? Lah dia kan Allah, dia juga hamba Allah. Dia hamba Allah kan? Ya. Nah, ketika dia menjadi hamba Allah, yang menjadi Allah juga dia. Ya. Ketika dia menjadi Allah, yang menjadi hamba dia juga. Ya, dia kan merendahkan diri sebagai manusia. Ya hamba. Berarti dia adalah hamba Allah dari dirinya sendiri, yaitu Allah itu sendiri. Arti hamba Allah itu di situ. Dia merendahkan diri sebagai manusia. Hati-hati kunci bom Arab, hati-hati. Oke. Yesus yang kau katakan Allah, apakah Yesus yang Allah ini sama dengan Allah Abraham, Ishak dan Yakub? Yesus? Mana? Yesus yang kau katakan adalah Allah, apakah dia itu adalah Allah daripada Abraham, Ishak dan Yakub? Ya, benar. Berarti Abraham, Ishak dan Yakub menyembah Yesus. Kan dibilang Allah yang menjadi manusia, Iqbal. Kok nggak paham? Apakah Abraham, Ishak dan Yakub menyembah kepada Yesus? Makanya dikatakan sebelum Abraham Mulai ada. bingung. Sudah ada. Oke. Karena dia Allah Sebelum itu Abraham ada. menjadi Oke. manusia, yaitu jadi Yesus. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ya, benar. Siapa yang berkata-kata ini? Yesus. Yesus. Apakah Yesus yang mengatakan bahwa aku ada sebelum Abraham ada, itu adalah Tuhan yang disembah? Ya, benar. Karena Allah itu turun ke bumi. Sekali lagi saya tanya, Ya. apakah Yesus yang mengatakan bahwa aku telah ada sebelum Abraham ada, itu adalah Tuhan yang disembah? Iya, benar. Ada Iqbal. Dia itu Allah. Pertanyaan saya Dinda, pertanyaan saya. Abang Siapa? ini. Ya, jawab dulu. Siapa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Allah. Kenapa bukan Yesus? Yesus kan manusianya, Iqbal. Kenapa bukan Yesus? Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus kan. Sedangkan Yang Yesus mengatakan ada yang setelah mengatakan Abraham aku ada, yang mengatakan aku telah ada sebelum Abraham ada, itu Ya. kemanusiaannya apa rohnya? Dua-duanya. Yang mengatakan dua-duanya. Ya, karena Oke. Allah itu berfirman melalui Yesus. Berarti Yesus yang sudah ada sebelum Abraham ada, betul? Bisa jadi. Nah, kan? Ragu. Macet. Ragu. Jangan bisa jadi. Jawab pasti, betul. Abang buka bilang motor. Kualat kali ada gini. Apakah Yesus yang mengatakan bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada, itu benar-benar ada, si Yesus ini? Allah, bukan Yesus. Kan tadi bilang Allah itu Yang ngomong siapa? Ya. Yang ngomong siapa yang ngomong? Yang mengatakan ada. aku telah ada sebelum Abraham ada, yang ngomong siapa? Yesus atau Allah? Allah. Bukan Yesus. Dalam manusianya Yesus. Nah, kan bingung. Bingung. Apa yang bingung? Gimana? Berarti yang mengatakan aku sudah ada sebelum Abraham ada adalah Yesus, betul? Ya, manusianya. Iya. Berarti kemanusiaannya Yesus ini sudah ada sebelum Abraham ada, betul? Bukan Allah yang Baik. dibilang itu. Manusianya itu ada setelah Abraham ada. Berarti setelah. Kalau Yesus kalau Allahnya, Kemanusiaannya Yesus ada, berarti kemanusiaannya Yesus ini ada setelah Abraham ada. Ya, tetapi Allah sebelum Sebentar. Abraham ada. Kemanusiaannya Yesus ini ya, yang ada setelah Abraham ada, apakah kemanusiaannya Yesus ini yang baru ada ini adalah Tuhan, si Yesus ini kemanusiaan? Ya, benar.
Karena Oke. Allah menjadi manusia. Oke. Yesus. Ketika dia mengatakan aku ada sebelum Abraham ada, apakah Abraham, Ishak dan Yakub menyembah kepada Allah yang roh atau kepada Yesus yang mengatakan aku ada sebelum Abraham ada? Ya tetap menyembah Allah. Berarti nggak nyembah Yesus dia kan yang baru lahir ini? Ya secara manusia ya tidak lah. Ngapain sembah Berarti manusia kan gitu. Berarti Yesus baru jadi Tuhan setelah Abraham ada, betul? Karena Yesus tidak mengajarkan mulai, kita mulai. untuk sembah. Mulai bingung. Tapi memang dia itu Allah itu sendiri, adik. Mulai bingung. Kok bingung? Tahu yang bingung. bingung. Kau pula yang bingung. Oke. Yesus Tuhan bukan? Tidak ada yang bingung. Hah? Tuhan bukan? Siapa? Yesus ini. Iya benar. Disembah nggak jadi ini? Siapa yang sembah? Loh, orang Kristen. Zaman dulu atau zaman sekarang? Loh, terserah. Orang Kristen menyembah Yesus nggak? Beda lah. Zaman dulu orang belum tahu itu siapa Yesus. Kalau zaman Abad sekarang sudah pertama. tahu. Sejak dia ada di abad pertama dia disembah orang nggak? Ya pada waktu itu belum lah, karena orang nggak tahu dia itu Allah itu sendiri. Setelah Jadi dia kapan, bangkit, baru tahu. Jadi kapan orang tahu kalau dia ini Tuhan? Setelah dia bangkit. naik Berarti ke dia baru jadi. surga. Oh, berarti waktu dia jadi hidup itu belum Tuhan. Orang tidak tahu dia udah Tuhan, tapi orang tidak tahu dia itu Tuhan. Orang mana yang tidak tahu? Ya pada saat itu siapa manusia pada saat itu yang hidup? Ya itu tidak tahu dia. Loh, murid-muridnya nggak tahu kalau dia Tuhan. Tidak tahu, sebenarnya mereka tidak tahu, tetapi setelah mereka berjalan bersama-sama sekian tahun mereka tahu. Karena mereka tidak tahu. Pening kok. Bodrek. Ya, Tolong bodrek. Tolong disediakan saya bodrek. Adik Iqbal, kalau mau belajar itu diam aja bang, mau diam. Berapa ngajari kau biar nggak pening-pening. Daripada aku belum botrek, bahaya itu. Jadi siapa dia ini sebenarnya? Saya jemaat biasa, bukan pendeta. Yesus yang saya tanya. Aku tak tanya kau tak penting. Yesus yang Kirain ditanya. aku. Oh Yesus itu Allah. Simpel aja itu Allah, udah. Nih aku kasih kau dalil aja lah. Aku malas main tanya jawab sama kau. Ya, kita dalil lah, biar kita buka pakai dalil juga kan, sama-sama kita pakai dalil. Nih. Kisah Para Rasul pasal 3 nomor 13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, Ya, telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. benar. Ya, betul. Yesus adalah hamba daripada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, atau Yesus adalah Allah ini sendiri? Arti hambanya itu, Adik Iqbal, dia mulai. telah menjadi manusia, merendahkan dirinya menjadi manusia. Yaitu Ini hamba. enggak. Kau tahu nggak definisi kata hamba ini apa? Kan udah kau bilang tadi, pengabdi, pengabdian. Iya, apa definisi? Berarti Yesus mengabdi kepada dirinya sendiri. Astaga, Adik Iqbal, udah capek aku menjelaskan, nggak paham-paham bodoh. Bodoh kali kau ini. Yesus ini kan hamba. Makanya Abdi. kalau belajar Sebentar. agama itu Inilah 2000 tahun botol. Angkanya begini hidup nasib. kalau Oke. diskusi itu rendahkan hatimu biar kau Iya, kau tanya dulu. Iya, kau tanya dulu. Hamba ini apa definisinya? pengabdi, abdi. Oke. Berarti Yesus mengabdi, betul? Sama siapa mengabdi dia? Oh, kan dia hamba, bodoh. Apalagi Yang itu merendahkan dirinya sebagai manusia. tadi kau bilang mengabdi, pengabdi, baru kau bilang kau bantah lagi. Artinya kau tanya tadi arti hamba kan? Iya, arti hamba ini apa? Dia mengabdi. Oke, Yesus hamba bukan? Ya hamba. Terus Mengabdi kepada siapa dia? artinya itu dia mengabdi sebagai manusia, merendahkan diri sebagai manusia. Itu artinya. Bodoh kali, dia ini hamba Allah ini, bukan merendahkan diri. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya. Nya di sini. Nya di sini siapa? Nya di sini siapa? Yesus. Bodoh kali kau ini. Astaga, dek. Astaga. Dek, mabang modal.
Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, Yaitu Yesus. yaitu Yesus. Hambanya. Yang itu siapa? Yang itu siapa? Ianya itu siapa? Ya, Yesus gue bilang. Kau nggak percaya? Nya itu adalah Allah Abraham, bodoh. Astaga, Bang. Yesus Coba, ini adalah hambanya. Coba, Yesus baca ini pelan-pelan, sebentar. Yesus ini adalah hamba dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Yesus inilah hambanya, yaitu Yesus. Baca pelan-pelan dari pertama. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, koma. yaitu Yesus. Udah, apa lagi? Nah, nya di sini siapa? Nya di sini siapa? Yesus. Goblok kali, astaga. Ya Tuhan. Saya ngajar adik sini. Sekolah dah kau di bodoh. Oh, nak sekolah kau di Max. Dek. Astaga, Kenapa betul. kemarin, Dek? Ketawanya ke kuliah enggak? Astaga, bodohnya kau di Max. Minta jadi sama abangmu, kau enggak juga kata buat kuliah. Memang kau adik bandel. Bodohnya kau di Max. Max, ampun aku. Oke, ini. Yesus adalah Allah, betul? Yang mana? Yesus adalah Allah, bukan? Yang mana? Konteks yang mana? Yesus itu adalah Allah, bukan? Bukan, jangan konteks. Yesus itu Allah tidak? Oh, dalam pemikiran kita ya. Oke, nih. Dalam Matius 27 nomor 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabahtani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Betul? Benar. Iya, betul. Yesus Allah, bukan? Ya, pertanyaannya apa? Biar ku jawab. Yesus Allah atau bukan Allah? Allah. Oke, Allah yang meninggalkan dia ini Allah yang mana? Ya, Allah yang dalam dirinya sendiri ya akan naik ke surga. Aduh, anjing. Bukan di bumi, di surga. Karena kedagingannya Yesusnya akan mati. Paham, Dek? Belum? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Iya. Dan meninggalkan Yesus ini Allah yang mana? Karena dia sudah disalibkan dan akan mati. Makanya Ini yang meninggalkan Yesus Allah yang mana ini? Mengapa kau meninggalkan? Ya, Allahnya dalam tubuhnya tadi. Allahnya dalam tubuhnya tadi. Kalau dia mati, otomatis Pada saat dia berbicara kembali ini, ke surga. pada saat dia berbicara ini, Allah ini sudah meninggalkan dia apa belum? Mau meninggalkan dia karena dia Di mana mau dikatakan di sini mau meninggalkan? mati. Ya, itu Astagfirullahaladzim. artinya Iqbal. Oke. Ayat yang lain dibantah lagi, nggak apa-apa, silakan. Nggak apa-apa teman-teman. Ini kita dengan pembelajaran nih, contoh. Dari berpaham. Ajakan juru selamat Matius 11 nomor 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi. Ya, Yesus Tuhan atau Bapak Tuhan? dia itu kan berdoa. Yesus Tapi Tuhan. kita bersama Pertanyaan orang saya, Allah. Yesus Tuhan. Ya, pertanyaan saya adalah Yesus Tuhan atau Bapak Tuhan? Yesus Tuhan atau Bapak Tuhan? Ya sama aja. Yesus Tuhan, Ya, Bapak Tuhan. ya. Makanya dibilang tadi, aku dan Bapak adalah satu. Pertanyaan Ada saya, Yesus Tuhan Oke, bukan? Apa pertanyaannya? Yesus Tuhan bukan? Itu juga yang kau tanya. Iya, dibilang. Iya, Bapak Tuhan bukan? Ya, Ada berapa Tuhan? aku dan Bapak adalah satu, dibilang. Yesus dan Bapak sama apa berbeda? Sama. Berarti Yesus dan Bapak adalah sama. Ya, satu. Yang mati di kayu salib Yesus apa Bapak? Secara kedagingan Yesus, secara roh Bapak Allah. Gimana ini? Gimana? Ya, Allah. Tadi dia kau roh. bilang Yesus itu Bapak. Ini gimana kau ini? Astaga, Iqbal, susah kali. Tadi kau bilang Yesus itu adalah Bapak. Yang mati di kayu salib Yesus apa Bapak? Yang mati itu di kayu salib adalah kedagingannya, yaitu Yesus. Kedagingan Yesus Tuhan atau bukan Tuhan?
Ya, karena Tuhan itu ada di dalam dirinya Yesus, makanya dikatakan Kedagingannya adalah Yesus satu. yang mati, kedagingannya Yesus yang mati itu Tuhan atau bukan Tuhan? Iya. Ya apa? Hah, iya berarti yes, benar. Nah, apa lagi? Apa yang benar bodoh? Jawab. Bukan begitu caranya menjawab. Kedagingan Yesus yang mati Tuhan atau bukan Tuhan? Paham ya Iqbal ya. Yesus itu kan manusia. Udah mulai mengarah. Dengar dulu abang mau ngomong. Di dalam tubuhnya itu ada roh Allah. Udah. Setelah dia mati, kemanusiaannya ini kan akan mati. Yesus tadi kan mati. Udah. Dan Udah. rohnya itu kan tadi Allah kembali ke surga. Baik. Jadi Sudah. apa yang kau ragukan? Pertanyaanmu apa? Di situ apa pertanyaan yang kau ragukan? Kedagingan Yesus, kemanusiaan Yesus yang mati di kayu salib itu Tuhan atau bukan Tuhan? Iya. Karena Iya apa? mereka satu. Aku Iya dan apa Bapa. goblok? Iya Tuhan atau iya bukan Tuhan? Iya Tuhan lah. Masa ya bukan Tuhan? Berarti yang mati itu adalah Tuhan. Kedagingannya. Ngerti nggak Nah, kedagingan? Manusia dia bingung. Nah. Yesusnya, bukan rohnya bangkit. Kemanusiaannya Tuhan bukan? Manusianya yang mati, rohnya itu bangkit ke surga. Kemanusiaannya itu Tuhan atau bukan Tuhan? Iya. Iya apa? Iya Tuhan atau bukan Tuhan? Iya Tuhan lah. Kan dia bilang aku dan Bapa adalah satu. Berarti kemanusiaannya itu adalah Tuhan, yang mati kemanusiaannya Tuhan mati, begitu? Kan dia bilang aku dan Bapa adalah satu. Berarti Nggak nyambung. Mau aku dan Bapak adalah 2, adalah 3, 15, 200, 3000 urusanmu itu. Tidak ada itu. Satu. Iya terserah kau. Aku tak bicara satu. Aku tak bicara satu. Mau 3000, 2 juta, 100 juta terserah kau atur. Jadi itu bahas. Aku tak bahas itu. Aku tak bahas itu. Yang Aku tak bahas itu. Aku tak meragukan apapun. Sudah pasti ku tolak kitabmu itu. Makanya aku bertanya. Makanya Ayo, kau sudah, sesat. Menolak ajaran kebenaran kau sesat. Makanya kau kutanya. Kalau kau mau selamatkan aku, berusahalah memberikan aku pemahaman yang baik. Aku bukan pendeta, bukan apologet juga. Nah, terus siapa kau ini? Terus lu ngapain di sini? Diskusi. Apa yang mau kau diskusikan kalau kau bukan pendeta dan bukan apologet? Itu bukan harus mengajak orang pindah agama, bukan. Iya, aku tak juga mengajak kau pindah agama. Setidaknya kau bisa memberikan aku pemahaman dan bertanggung jawab atas imanmu sebagai orang Kristen. Iya, kan udah aku jelaskan. Kau mau bantah. Sekarang saya tanya, oke, Yesus yang manusia dan kemanusiaannya ini kan mati, betul? Benar. Kemanusiaan Yesus yang mati ini Tuhan atau bukan Tuhan? A. Tuhan, B. Bukan Tuhan. Ah, Tuhan. Berarti Tuhan mati. Tubuhnya, manusianya mati, rohnya bangkit. Lagi jelaskan coba. Dia bilang kemanusiaannya itu Tuhan, dia kan? Lokodimlomex. Dia katakan kemanusiaan Yesus itu adalah Tuhan, betul? Ya, Tuhan kemanusiaannya. Juga. Yang mati yang mana? Lagi. Yang mati yang mana? Kemanusiaan Yesus. Yang mati kemanusiaannya. Berarti Tuhan mati, manusia loh. Otakmu itu miring atau gimana kau ini? Kau nggak ngerti, makanya bilang, jangan keraskan hatimu. Kau bebel terus. Tak ada ku keraskan Dinda. Yang ku bacakan ini adalah dalil. Yang ku berikan kau ini ayat yang tertulis dalam kitab sucimu, Dinda. Lembutkan hatimu. Kau terima orang. Tidak. Makanya kau harus konsisten. Begini loh. Saya jelaskan sama kau sedikit ya. Ketika kau mengatakan bahwa kemanusiaannya Yesus yang mati di kayu salib, ya kan? Dan kau katakan kemanusiaannya itu adalah Tuhan, konsekuensi logisnya adalah berarti Tuhan itu mati. Betul? Kedagingannya, manusianya. Tuhan bukan manusianya. Ya selagi di dunia ini ya sama ya Tuhan. Oh, berarti mati Tuhan. Kan tadi bilang aku dan Bapa adalah satu. Selagi ya mereka itu ada Iqbal. Apalah kau ini aku dan Bapak adalah satu.
Apa kau ini? Yang kau dulu minum bodrek, udah peninggi tingkat kelawar. Membabi lah kau ini. Pura-pura nih. Gak paham-paham kau udah jari. Bisa lagi kau udah jari. Membabi lah kau ini, Max. Oh, pura-pura. Paham-paham kau diajarin. Oleh ampun anjir. Ini apa ini nenggolan nih? Sopanlah bro Iqbal, sopanlah apalah? Sopanlah kau Iqbal. Apa tak sopan apa aku? Apa Dinda marah-marah di bawah? Kalau mau diskusi agama itu yang sopan, jangan rekan diskusimu dari otakmu gitu loh. Oh emang babi lah dia ini. Apa Tak gitu? terima. Di ajaran Islam gitu mencaci maki. Enggak diajarkan. Enggak diajarkan. Oknum itu oknum. Jadi Anda itu bicara itu menghujat. Suka-suka hatiku. Membabi-babikan orang. Terserah aku. Kalau dia tak terima aku katakan babi, dia lapor polisi. Membabi lah kau, Bicara Mas. agama atau bicara hukum? Tidak. Gitu loh. Ya, tidak. Kenapa? Ayo. Yang didiskusikan ini agama atau hukum? Terserah aku lah. Mau diskusi apa? Komal-komalku kenapa kau atur? Kau usah kau nonton. Aku ngobrol sama Max kok yang panas di bawah. Ya, kalau diajarin Kristen itu dilarang memaki-maki, menghina, menghujat. Ya, betul, yakin, janji. Di ajaran Islam gimana? Boleh nggak di Kristen membenci musuh? Nggak boleh? Boleh nggak di Kristen membenci musuh? Tidak boleh. Sekali lagi saya tanya, boleh tidak di Kristen membenci musuh? Tidak. Oke. Ada Bible di situ? Nggak perlu berbicara Bible. Nah kan. Boleh tidak di Kristen membenci musuh? Tidak. Oke, ini saya kasih data kau. Enggak. Matius pasal 5 nomor 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Loh, saya nggak salah baca. Ini sayangi apa benci? Kalau kau baca satu-satu ayat, tentu Tak pengetahuan. boleh kan tidak di dalam begitu. Kristen itu membenci musuh. Tidak boleh. Lah ini apa? Ini sayang. Ini apa tulisannya? Baca kelanjutannya. Bencilah musuhmu. Ini apa? Selanjutnya, Aku berbicara ayat ini. kalau satu ayat yang Anda baca, Macet kau sudah tak ada dalil kau. Makanya kau jangan bukan masalah berdusta. dalil. Elah. Yang saya celah, Tak ada ilmunya Saya kau. celah. Kau mencaci maki. sengaja kau ini Dinda mencaci maki atau apa? Ya, bacot kau ini. Apa? Kau mau diskusi sama aku? Oke, mau kujelaskan tadi. Siapa yang mati yang kau bilang tadi? Coba. Baik, Biar silakan. kujelaskan. Ya, kau jelaskan kalau kau mampu. Siapa yang mati di kayu Pertanyaannya salib? sama Max tadi apa? Siapa yang mati di kayu salib? Dia tubuh Yesus. Tuhan bukan tubuhnya ini. Yesus lahir ke dunia melalui kandungan Bunda Maria. Tak nyambung. Maria tidak. Tak nyambung. Lain itu kutanya. Kemanusiaannya Yesus, tubuhnya Yesus yang mati di kayu salib. A. Tubuh itu Tuhan. B. Tubuh itu bukan Tuhan. Jawab. Kalau kau mau tahu siapa yang meninggal itu, kamu tidak bisa Bacot. menjustis seperti itu. Bacot kau, memang kau bacot tadi ilmu motong kosong nyaring bunyinya kau. Kau typing di bawah, aku pikir cerdas, botol ini minta ampun. Jawab. Kamu Loh, mau kau jawab, tapi mulutmu berbicara gitu. Iya kau jawab. Yang mati di kayu salib A. Tuhan. B. Bukan Tuhan. Kau jawab. Tak nyambung jawabanmu. Itu Ya, tubuh tubuh. Tuhan. Berarti yang mati Nah. Tuhan. Tubuhnya. Ya, Tuhan. Rohnya kembali ke Allah.
ke atas. Tubuhnya ini loh, tubuhnya ini Tuhan bukan? Tubuhnya ini Allah bukan? Tubuh. Macet kau. Ya udah Mana aja. jawab tubuhnya? Mana loh? Tubuhnya ini apa? Tuhan bukan? Dia bukan Tuhan, dia tubuh. Oke, berarti tubuhnya bukan Tuhan, betul? Ya, Sepakat tubuh Yesus bukan Tuhan? ya. Nah, tubuh Yesus yang bukan Tuhan ini, yang mati di kayu salib, untuk apa? Menebus dosamu. Berarti dosamu ditebus. Ya, berarti dosamu ditebus sama yang bukan Tuhan. Bisa dikategorikan. Berarti dosamu ditebus sama bukan Tuhan. Tubuhnya Tuhan. Loh, kau ini gimana sih? Tadi kau bilang bukan Tuhan, sekarang tubuhnya Tuhan. Apa Tadi kau ini? pertanyaanmu tubuh kan, masalah tubuh kan yang Iya, mati di kayu tubuh. salib. Iya, tubuhnya yang kubicarakan. Ah. Tubuh Yesus yang mati di kayu salib ini A, Tuhan, B, bukan Tuhan. Dia mati di kayu salib, menebus dosamu, dosaku juga. Tak Dia nyambung. kembali- Tak nyambung. Surga. Yang kutanya Ya, tubuhnya mana ini nyambung, Tuhan. otakmu dogol kayak gitu, mana kan nyambung? Tubuhnya Tuhan atau bukan Tuhan? Udah dibilang tubuhnya Tuhan. Berarti yang mati Tuhan. Tubuhnya. Iya, tubuhnya ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tubuhnya itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Rohnya. Janji, rohnya pergi ke atas. janji tubuhnya bukan Tuhan? Ya, Oke. Tubuhnya yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia, betul? betul. Berarti dosa Anda ditebus sama yang bukan Tuhan, betul? Kau bicara tubuh kan? Iya, yang mati kan, yang menebus ini yang mati kan? Bukan tubuhnya itu yang menebus dosaku. Yang menebus dosamu itu dia menggunakan metode kematian kan? Tapi Sarana kematian. dia rela meninggalkan Nggak nyambung. bis ke surga. Mulai tak nyambung, surga lagi. Tak nyambung. Gimana mau nyambung otakmu Ya. dogol kayak gitu? Yang kubicarakan yang mati di kayu salib tujuannya apa itu? Menebus dosamu, dosaku. Yang mati di kayu salib kemanusiaannya Yesus yang bukan Tuhan, betul? Betul. Berarti yang menebus dosa ini bukan Tuhan, karena kemanusiaannya yang menebus dengan cara mati, betul? Doktrin dia itu salah. Nah, lo, kau doktrinmu salah. Doktrinmu yang salah. Oke, saya rubah pertanyaan saya. Yang mati di kayu salib ini tubuhnya yang bukan Tuhan, betul? Yang ditinggalkan di kayu salib itu tuh tubuhnya. Yang mati di kayu salib itu adalah tubuhnya, dan tubuhnya bukan Tuhan, betul? Betul. Berarti tubuhnya ini bukan Tuhan. Betul. Tubuh yang mati yang bukan Tuhan ini punya nama nggak? Setelah ditinggalkan rohnya tidak. Punya nama nggak dia ini Oke. yang mati? Tubuh ini, Balik tubuh ke ini. tanah. Iya, yang mati di kayu salib ini, yang Tidak diikat, lagi. yang ditombak itu. Tidak lagi. Oh, berarti yang mati yang dikubur itu siapa? Tidak lagi dia Yang dikubur siapa? tubuhnya. Iya, tubuh siapa ini? Tubuhnya Tuhan Yesus. Loh, tadi kau bilang bangkai. Tadi kau bilang bangkai. Gimana kau ini? Parah menghujat Roh Kudus. Parah ini nenggolan. Lain Kristen ini, lain. Tadi dia bilang bangkai. Parah ini. Parah. Loh, Loh apa? kenapa? Loh, kenapa? Kenapa marah? Loh, parah, bukan marah, parah. Tubuh yang mati di kayu salib itu, yang kau katakan tubuhnya itu bukan Tuhan, punya nama enggak? Tidak lagi. Setelah dia tinggalkan roh Tuhan Yesus. Oke, berarti nggak ada namanya tubuh ini. Tidak lagi. Dikubur nggak tubuh ini? Dikubur. Tubuh siapa yang dikubur itu? Tubuh Tuhan Yesus. Tadi kau bilang tidak. Tidak lagi. Loh, Ya. Jangan kau paksakan kami menurut kepercayaanmu. berarti yang mati di kayu salib itu nggak ada namanya?
Tidak ada lagi. Berarti yang menebus dosamu itu tak ada nama. Karena dia rela meninggalkan tubuhnya. Nah, mulai tidak nyambung, mulai tidak nyambung. Mulai mulut tak nyambung. kupingmu buka. Mulai tak Lu nyambung. bertanya, gua jawab. Mulai tak nyambung. Mulai. Kok nggak nyambung? Loh, jelas kau tak nyambung. Yang kutanya ini punya nama apa tidak? Yang dikubur ini, yang mati ini. Menurut kepercayaan kami tidak. Oh, berarti dosa Anda ditebus sama orang tidak diketahui, begitu? Setelah tubuhnya ditinggalkan oleh roh, dia tidak memiliki nama lagi. Berarti yang dikubur itu tidak diketahui siapa itu? Dia cuma wujud manusia. Iya, tapi tidak Namun tidak kami dikenal. percaya Iya, tidak dikenal. Berarti rohnya iya, itu berarti adalah Yesus. yang mati itu, yang dikubur, berarti tidak dikenali ini mayat siapa? Kok bolak-balik ke situ? Loh, iya, ini mayat siapa yang dikubur ini? Mayat Yesus. Tadi kau bilang tak ada nama. Ya tidak ada nama lagi. Loh, kenapa kau bilang mayat Yesus? Berarti ada namanya. Ada namanya nggak? Tidak. Tak ada nama. Berarti tak dikenal. Kenapa tak dikenal? Loh, nggak ada nama. Kami kenal. Kami kenal. Loh, nggak ada namanya. Siapa coba kalau kau kenal? Dia mayatnya Tuhan Yesus. Yang kau kenal itu siapa dia? Yesus. Lah, ada namanya. Setelah tubuhnya ditinggal oleh roh. Kan? Kau dengar? Kau bertanya, dijawab, tapi merengkel. Ini, begini, kalau udah kalah debat begini. Ya, kalah debat, kalah. Oke, lanjut. Kalau udah kalah debat begini. Yang mati di kayu salib itu bukan Tuhan, betul? Yang mati Betul. di kayu salib, setelah tubuhnya ditinggalkan oleh roh, maka dia tidak Tuhan lagi. Dia bukan lagi Tuhan. Ya. Ada namanya nggak ini? Menurut kami tidak lagi. Berarti jenazah tidak dikenal. Bukan tak dikenal. Oke, kau kenal? Kenal. Siapa namanya? Mayatnya Tuhan Yesus. Ya sudah, tidak ada namanya. Bodohnya, astagfirullah. Di Kenapa giliran saya dapat yang begini, Dinda? Di saat mayat itu mau diambil orang kaum Yahudi Ya. untuk dikuburkan, disitulah tempat peristirahatannya sementara. Siapa itu? Peristirahatannya tubuhnya Tuhan Yesus itu. Oh, tubuhnya ini Tuhan bukan tubuhnya ini. Tubuhnya ini. Ya tidak Tuhan lagi lah. Orang De, bertubuh. yang bukan berarti bukan Tuhan. Yang tubuh ini bukan Tuhan ya? Kalau tubuh tidak. Oke. Yang tubuh bukan Tuhan ini, ada namanya nggak tubuh ini? Ya kok balik-balik ke situ jawab pertanyaannya. Ya, ada namanya nggak? Udah, sekali lagi ku jawab. Ya, sekali lagi ya. Yang Sekali lagi tubuh ku jawab. Kalau ya, kau yang balik ke situ berarti kau dasar bebal. ya, yang tubuh ini, yang mati ini, yang bukan Tuhan ini punya nama nggak? Tuh jenazah ini, Namanya mayat. tidak ada. Tidak ada namanya. Berarti jenazah ini tidak diketahui, tidak dikenali ya? Kami ketahui bahwa itu mayatnya Tuhan Yesus. Yesus itu nama bukan? Ya Tuhan, ya Allah. Oh, Yesus nama bukan? Aduh, jangan. Aduh, sakit perut kecoa. Ini kalau ini Masih ya. ciri-ciri bebal. Masih lagi generasi. Tololnya Oten, astagfirullah. Astaga naga. Lu yang tolol apa gue yang tolol? Astaga. Oke. Ketika Anda mati nenggolan, ya. Ya, Yang mati ini siapa? yang mati itu nenggolan. Hah, Ada namanya nggak tubuhnya ini? tidak. Berarti tidak diketahui. Ya diketahui orang. Siapa?